Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Rekan-rekan Guyubers, jadi kita sudah sampai pada bentuk transformasi dari crisis center ya ke Indonesia tanpa riba ya. Jadi kalau di awal-awal dulu kita buat crisis center karena kita sendiri tidak tahu apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita berikan sebagai bentuk solusi konkretnya. Ya, crisis center itu erat kaitannya dengan upaya kita juga untuk menghimpun partisipasi masyarakat supaya apa yang menjadi persoalannya bisa terpecahkan sama-sama. Crisis center juga ya, ini sebuah bentuk dari penggambaran kita terhadap bencana-bencana yang ditimbulkan. Ya, jadi riba crisis center itu memang sebetulnya betul-betul menggambarkan tentang ya krisis itu sendiri. Ya, jadi pada saat di crisis center memang cenderung kita ini reaktif kan. Apa yang menjadi masalah kita langsung sikapi tanpa ada konsep. Ya, intinya udah inisiatif saja, lalu kemudian kita lakukan hal-hal yang kita mampu. Tidak perlu mengada-ada. Jadi apa yang kita mampu itu yang kita lakukan. Daripada kita melisting yang mau dilakukan tapi karena tidak memiliki sumber daya akhirnya tidak bisa kita jalankan juga gitu ya. Nah, dengan crisis center kita terus memeras semua bentuk partisipasi dan sumber daya sehingga kita memiliki bentuk solusi yang lebih taktis lah. Nah, transformasi dari crisis center ke Indonesia tanpa riba sebagai visi kita sekarang gitu ya, saya kira ini sudah harus menggambarkan secara rinci ya, secara permanen ya, tentang apa yang mau kita lakukan. Harus lebih terkonsep lagi ya, karena di crisis center kemarin kita sudah mendapatkan bentuk formulasi yang saya kira akan terus kita pakai ya, yaitu advokasi iman, advokasi hukum, dan advokasi ekonomi. Jadi ketika bentuk advokasi ini akan terus berjalan secara paralel, secara beriringan ya, karena pada akhirnya nanti dari tiga bentuk pendekatan itu kami yakin akan kita dapatkan ya solusi-solusi yang memang dibutuhkan di masyarakat sebagai bentuk ya pertanyaan mereka berkenaan dengan apa yang bisa menjadi pengganti dari ekonomi riba saat ini. Nah, jadi kalau bicara soal advokasi iman, advokasi hukum, saya kira sudah cukup jelas bahwa advokasi iman adalah landasan kita kenapa kita melakukan upaya-upaya ini. Ya, riba itu adalah sebuah maksiat yang sangat Allah benci, tetapi manusia begitu gampang melakukannya. Ya, mereka seolah-olah merasa punya uzur untuk ya selalu melakukan akad-akad riba tersebut. Ya, ini sungguh sangat ironis. Makanya harus dimulai dengan advokasi keimanan dulu, karena kita yakin bahwa orang-orang yang melakukan riba terkonfirmasi bahwa imannya sedang sakit, dan solusi riba memang adalah keimanan sebagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wazzaru ma baqiya minar riba. Dipanggilnya orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya solusi riba itu memang secara langsung adalah keimanan, tetapi seringkali keimanan itu tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh manusia-manusia sekarang yang cenderung sudah terkontaminasi dengan materialisme. Seringnya mereka bertanya dalam bentuk yang konkretnya apa iman itu, kan begitu ya. Barulah kemudian di advokasi hukum kita mendapatkan relevansinya bahwa upaya kita untuk bebas riba setelah kita landasi di dalam keimanan, oh ternyata di sana ada jaminan negara ya. Untung saja founding father kita membingkai ketatanegaraan ini dengan bingkai ya, diantaranya adalah ketaatan kepada Allah ya, bagaimana misalkan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini saya kira sebuah isyarat yang sangat jelas bahwa apapun yang undang-undang lakukan adalah harus tidak boleh melanggar aturan Allah ya. Dan dengan keyakinan kita terhadap ya haramnya praktek pembungaan gitu ya, ada hak konstitusional yang hari ini terus kita perjuangkan melalui advokasi hukum. Jadi advokasi hukum ini tidak bicara orang per orang lagi, tidak bicara kasus per kasus lagi. Kita kumpulkan sebanyak mungkin masalah, lalu kita olah menjadi aspirasi yang sangat formil ya. Jadi disitulah letak advokasi hukum yang memiliki lanjutan sebagai lanjutan dari advokasi iman. Nah, saya berharap di hari-hari ini kita lebih fokus kepada advokasi ekonomi, karena advokasi iman dan advokasi hukum itu sudah lebih dulu kita lakukan dan terus berjalan. Jangan sampai kita lupa di advokasi ekonominya yang saat ini sudah mulai kelihatan bentuknya ya, dalam konsep ya ekosistem anti riba ya, yang menghubungkan secara langsung antara kegiatan konsumsi, produksi, dan akhirnya di distribusinya juga ya. Mudah-mudahan nanti dalam bentuk yang katakanlah lebih konkret lagi sebagai bentuk kerjasama kita dengan PT Pos Indonesia ya, ekosistem anti riba ini bisa kita perlihatkan, bisa kita tunjukkan, lalu bisa mengajak sebanyak mungkin peran serta. Karena ingat rekan-rekan semua bahwa kalau kita bicara bisnis, kita hanya bicara soal demand saja. Sebanyak demand yang kita bisa kumpulkan, maka sebanyak itu pula peluang yang bisa kita ya perbesar ya. Jadi kuncinya hanya pada demand saja. Kalau demand besar, maka supply-nya akan datang ya. Insya Allah akan demikian ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.